Supporter, selamat datang di Basa Basi bersama saya Rebia Salasa. Saya ditemani oleh dua rekan saya untuk bahas sepak bola di dalam negeri, khususnya timnas di SEA Games 2021. Saya bareng Abdul dan Alif. Gimana nih Abdul sama Alif kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasa lancar? Lancar. Semoga lancar sampai Ramadan berakhir ya. Udah menuju Lebaran, kita harus semangat meraih kemenangan. Betul. Oh ya, tim bola supporter, kita mau bahas soal timnas U23 yang mau berlaga di SEA Games 2021 di Vietnam. SEA Games sendiri mau dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai 23 Mei 2022. Tetapi untuk sepak bola akan dimulai lebih dulu, yaitu tanggal 6 Mei 2022 dengan timnas Indonesia akan tampil di laga pembuka melawan timnas Vietnam ya. Dan saat ini timnas U23 Sintayong khususnya pelatih sudah memanggil 29 pemain untuk ikut TC di Korea Selatan, dan ada 20 pemain yang berangkat ke Korea Selatan, dan ada tambahan 5 pemain dari timnas U19 ya. Ada Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, Kakang Rudianto, terus Cahyo Supriyadi sama Muhammad Ferrari. Nah, kita membahas 5 pemain ini dan potensi mereka untuk membela timnas U23 ya. Kita bahas dulu mungkin dari Marcelino nih, karena dia kemarin baru aja meraih predikat pemain terbaik di Liga 1 2021. Terus cukup produktif juga kan ya dia dengan 4 gol dan 7 assist. Gimana menurut kalian nih peluang dia untuk masuk di timnas U23 dan ikut ke Vietnam nanti? Dari Abdul dulu boleh. Mungkin menarik juga sih ada kehadiran Marcelo ini, membuat Sintayong cukup bingung nih nanti memilih lini tengah, apalagi kan di lini tengah Indonesia ada 2 pemain senior lah istilahnya. Sampai sejauh ini ada 4 kan, nanti yang harus dilakukan 3. Sintayong juga cukup bingung nantinya apakah akan memilih siapa nih, apakah tetap mempertahankan pemain senior yang posisinya sama seperti Marcelino atau bagaimana. Apalagi kan Marcelino yang kita tahu dia salah satu pemain masa depan Indonesia, dan yang tadi Rebi bilang dia belum lama ini baru mendapatkan predikat pemain terbaik dan cukup menjadi andalan Persebaya walaupun di usia yang masih 17 tahun apa sekitar segitu lah ya, 17 tahun ya. Menarik juga sih menantikan kiprahnya bagaimana, apalagi kan ini SEA Games adalah kancah Asia lah, bisa menarik talent scouting lah supaya dia bisa main dalam negeri sih. Kalau nggak Alif gimana Alif? Kan dia ini juga ya kemarin dia ikutan tesnya juga kan untuk tim U19 dan lumayan dia cetak gol kalau tidak salah kan. Dan gimana nih peluang dia untuk tembus ke timnas U23? Ya, kalau menurut saya secara pribadi setuju juga dengan Rebi dan Abdul penjelasan tadi bahwa Sintayong sudah nampak percaya atau mengandalkan Marcelino bukan hanya di U19 kemarin, di timnas Indonesia senior juga dia pas lawan Timor Leste kemarin juga mendapat kepercayaan lebih ya dari Sintayong, walaupun mendapatkan menit bermain yang tidak terlalu banyak, tapi itu menjadi salah satu faktor bahwa Sintayong sudah menyadari bahwa potensi yang dimiliki oleh Marcelino Ferdinand, terlebih dengan yang Abdul katakan tadi dengan catatan-catatan gemilangnya bersama Persebaya, cukup diandalkan dengan usianya yang masih belia. Tentunya dengan kehadiran Marcelino Ferdinand dengan kualitasnya lalu dengan usianya masih muda, tentunya ada harapan-harapan Marcelino bisa menjadi warna tersendiri di gandang tengah timnas U23 nanti di SEA Games 2021 nanti. Menarik nih ya, berarti menarik sekali ya, tentunya. Kita tunggu apakah dia akan tampil apa enggak, akan dibawa atau enggak. Selain Marcelino juga ada Ronaldo Kuate. Dia juga ya cukup gemilang lah ya di Liga 1, terus kemarin di timnas U23 saat TC juga cukup gemilang. Menurut kalian gimana nih kalau Ronaldo Kuate? Ini sih bisa dibilang sama juga sih dia. Apa yang dialami Marcelino, apa yang dialami Ronaldo Kuate sama dengan Marcelino. Dia juga kemarin masuk ya di timnas senior lawan Timor Leste. Iya, dia debut juga dia cukup bisa menjadi ancaman lah buat istilahnya pemain sektor depan yang
sudah berumur dengan kehadiran Marcelo ini diharapkan ya Marcelo kemarin juga pas pertandingan pertama di uji coba dia juga cetak gol, itu membuktikan kualitas dia ya seperti apa, cukup tajam lah istilahnya di lini depan Indonesia. Kalau saya melihatnya begini, bahwa saya berharap bahwa Ronaldo Kuate menjadi solusi ya. Kita ketahui bahwa Sintayong di Piala AFF, kita agak throwback sedikit di Piala AFF, bahwa Sintayong itu punya masalah di sektor depan. Dan mungkin dengan kehadirannya Ronaldo Kuate di timnas U23 nanti bisa menjadi amunisi atau solusi bagi Sintayong ya. Melihat juga Ronaldo Kuate selain dipercaya di Sintayong di timnas Indonesia atau di timnas U19, Ronaldo Kuate juga cukup dipercaya di Madura United ya di Liga 1 2021 kemarin. Sempat dimainkan beberapa pertandingan dan itu bisa menjadi pengalaman yang berarti atau momen bertanding ya bagi Ronaldo Kuate yang usianya masih belia dan bisa mencuri ilmu lebih banyak lagi. Iya, berarti boleh dibilang selain jadi ancaman buat timnas pemain-pemain yang agak senior ya, dia juga mungkin bisa jadi ini apa pemantik gitu kali ya. Karena kan wah ada pemain muda nih di depan bisa jadi mungkin yang pemain-pemain yang umurnya lebih tua termotivasi buat cetak gol kah atau gimana, kita lihat nanti apakah dia juga masuk atau enggak ya. Tadi kita bicara soal lini tengah, lini depan, lini belakang nih ada Muhammad Kakang. Ada Kakang sama Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari dulu deh, dia kan cukup berbilang juga ya di Persija, langsung tembus ke timnas ke tim utama, terus sekarang dipanggil di timnas U19, terus sekarang di U23. Gimana nih kira-kira peluang dia dengan ya saingannya juga kan Kakang gitu, sama-sama pemain muda. Pasti Sintayong juga punya alasan sih memberikan promosi ke Ferrari, walaupun kita juga banyak yang belum tahu gimana nih potensi dia di Persija, dia juga kurang mendapatkan menit-menitnya. Wajar lah, apalagi kan Persija cukup banyak main senior di lini bertahan. Di timnas pun, di timnas Indonesia pun, timnas U23 pun saingannya juga cukup berat. Ada Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, dan beberapa nama lainnya. Apakah Dewangga ya, apakah dia bisa menjawab lah istilahnya apa yang sudah diberikan Sintayong untuk bisa masuk dalam skuad nanti sih. Sama Kakang, mungkin Kakang bisa dibilang lebih diunggulkan sih ketimbang Ferrari ya, secara kan dia kapten timnas U19 yang kemarin TC di Korea, dia juga sempat mengikuti Garuda Select, dan di Persib Bandung juga dia lumayan juga lah menit bermainnya. Secara peluang sih lebih, kalau menurut saya gue pribadi sih lebih unggul si Kakang sih untuk masuk ke skuad nanti. Walaupun kita juga tidak tahu apakah dua-duanya enggak atau dua-duanya masuk. Menarik juga sih dinantikan bagaimana. Menurut aku gimana nih? Kalau saya sih memberikan saran terhadap Ferrari, walaupun di sisi lain dia saingannya banyak ya. Dengan tadi yang dibilang cukup bagus, itu ada Fahrudin Arianto, ada Dewangga, lalu ada Kakang Rudianto, dan beberapa mainnya yang notabene sudah memiliki jam terbang yang lebih banyak ketimbang Ferrari. Namun saya menekankan bahwa hal itu jangan menjadi beban bagi Ferrari. Justru hal itu harus menjadi suatu ajang pembuktian nanti bahwa jika dia dipercaya oleh Sintayong, maka maksimalkanlah. Maka jika dimaksimalkan tentu bisa menjadi pilihan utama atau menggeser nama-nama yang tadi kan bukan tidak mungkin, bahwa apalagi dia sudah dipercaya main oleh Persija walaupun baru beberapa laga. Ya menurut saya ini harus menjadi tantangan tersendiri ya bagi Ferrari. Diharapkan. Kita tunggu juga nih ya Ferrari bakal masuk atau enggak. Terakhir di ujung tombak ya, palang pintu nih. Palang pintu ada Cahya Supriyadi. Gimana nih peluang dia untuk lolos? Dia maksud saingannya kan ya kita tahu. Iya, ada Hernando di Satrio. Iya, lebih selalu menjadi sulit pilihan dibanding lini lainnya gitu. Menurut kalian gimana nih? Mungkin kalau menurut gue pribadi sih si Cahya Supriyadi itu mendapatkan kesempatan promosi ke timnas U23, ingin memberikan pengalaman lah buat dia bagaimana sih suasana di timnas U23 itu seperti apa, supaya dia bisa belajar lah untuk kedepannya bagaimana. Mungkin kalau melihat secara peluang ya bukan meremehkan atau seperti apa ya, mungkin Sintayong lebih memilih 3 nama yang tadi disebutkan tadi untuk mengisi posisi Mister sih, seperti itu sih. Ya, kalau saya juga kurang lebih setuju sama Abdul ya, bahwa melihat
tiga kiper pesaingnya juga cukup bagus ya, Adi Satrio, Muhammad Riyandi, Hernando Ari Sutaryadi, itu nama-nama pemain yang sering dipercaya oleh Sintayong. Di Liga 1 pun mereka juga jadi pilihan utama ya. Betul, di Liga 1 ya. Lebih. Hernando bersama Persebaya, Adi Satrio bersama Persik Kediri, Muhammad Riyandi bersama Barito. Sedangkan Cahaya Supriyadi itu ibaratnya belum mendapatkan Silapis. kesempatan lebih di Persija ya. Namun setuju dengan kata Abdul tadi bahwa mungkin Sintayong ingin memberikan suasana ya, suasana bertanding, suasana kompetisinya seperti apa di level timnas, dan suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahwa Cahaya Supriyadi bakal menempati posisi di rekan-rekannya yang mungkin udah lebih diutamakan. Ya, bisa jadi dia jadi suksesor ya untuk Regenerasi tiga tim itu. Suksesor nanti. Menarik sih untuk melihat nanti siapa yang akan dipilih oleh Sintayong. Bola Supporter juga mungkin penasaran siapa yang nanti akan dipilih dari 5 pemain ini. Boleh komen kira-kira siapa yang bakalan promosi ke Timnas U23 dari 5 pemain ini. Mungkin segitu aja ya pembahasan kita soal 5 pemain U19 yang ikut TC bareng U23. Bola Supporter jangan lupa untuk saksikan dan dukung Timnas Indonesia di SEA Games 2021. Laga pembukanya lawan Vietnam kita udah bahas tadi, tanggal 6 Mei 2022, dijadwalkan jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih buat Alif sama Abdul udah ngobrol soal Timnas U23. Dan terima kasih juga Bola Supporter udah mantengin video dari kami. Jangan lupa untuk terus tonton video-video dari kami, juga like, subscribe, dan komen. Juga update terus kabar-kabar soal Timnas U23 dari kami di laman bolasport.com. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Bola Sport. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.